Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 2 dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang penggunaan koloid dalam kehidupan. Manfaat koloid dalam kehidupan. Sistem koloid banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di dalam tanah, air, dan udara. Industri kedokteran, sistem hidup, dan pertanian. Di industri sendiri, aplikasi koloid untuk produksi cukup luas. Hal ini disebabkan sifat karakteristik koloid yang penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi skala besar. 1. Pengumpulan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil sipsticks atau tawas yang mengandung ion-ion Al3+ dan Fe3+. Ion-ion tersebut membantu agar partikel koloid di protein bersifat netral, sehingga proses pengumpulan darah dapat lebih mudah dilakukan. Membantu pasien gagal ginjal. Proses dialisis untuk memisahkan partikel-partikel koloid dan zat terlarut merupakan dasar bagi pengembangan dialisator. Penerapan dalam kesehatan adalah sebagai mesin pencuci darah untuk menderita gagal ginjal. Ion-ion dan molekul kecil dapat melewati selaput semipermeabel. Dengan demikian, pada akhir proses pada kantung hanya tersisa koloid saja. Dengan melakukan cuci darah yang memanfaatkan prinsip dialisis koloid, senyawa beracun seperti 3. Sebagai bahan pencuci. Prinsip koloid juga digunakan dalam proses pencucian dengan sabun dan deterjen. Dalam pencucian dengan sabun atau deterjen berfungsi sebagai emulgator. Sabun atau deterjen akan mengemulsikan minyak dalam air sehingga kotoran-kotoran berupa lemak atau minyak dapat dihilangkan dengan cara pembilasan dengan air. Pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan. Dengan melarutkan gula ke dalam air, kemudian larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah atau mae atau karbon. Partikel koloid akan mengabsorpsi zat warna tersebut. Partikel-partikel koloid tersebut mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula dapat berwarna putih. 5. Pembentukan delta di muara sungai. Air sungai mengandung partikel-partikel koloid pasir dan tanah liat yang bermuatan negatif. Sedangkan air laut mengandung ion-ion Na+, Mg+2 dan Ca+2 yang bermuatan positif. Ketika air sungai bertemu di laut, maka ion-ion positif dari air laut akan menetralkan muatan pasir dan tanah liat, sehingga terjadi koagulasi yang akan membentuk suatu delta. Partikel karet alam terinflasi sebagai partikel koloid dalam sol getah karet. Untuk mendapatkan karetnya, getah karet harus dikoagulasikan agar karet mengumpalkan dan terpisah dari medium mensubversinya. Untuk mengkoagulasikan getah karet, biasanya digunakan asam formiat, HCOOH, atau asam asetat, CH3COOH. Larutan asam pekat itu akan merusak lapisan pelindung yang melilingi partikel karet, sedangkan ion-ion H+-nya akan menetralkan muatan partikel karet sehingga karet akan mengumpal. 7. Penggunaan arang aktif. Arang aktif merupakan contoh dari adsorben yang dibuat dengan cara memanaskan arang dalam udara kering. Arang aktif memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai zat. Obat norit atau sama dengan obat sakit perut mengandung zat arang aktif yang berfungsi menyerap berbagai zat racun dalam usus. Arang aktif ini juga digunakan dalam topeng gas, lemari es untuk menghilangkan bau, dan rokok filter untuk mengikat asap nikotin dan tar. 8. Pembuatan tahu. Pada pembuatan tahu dari kedelai, mula-mula kedelai dihancurkan sehingga terbentuk bubur kedelai seperti susu. Kemudian ditambahkan larutan elektrolit yaitu CaSO4, 2H2O yang disebut
batu tahu sehingga protein kedelai menggumpal dan membentuk tahu. Contoh soal 1. Bagaimana terbentuknya delta di muara sungai menetralkan penguatan pasir tanah liat dan terjadi koagulasi membentuk suatu delta. 2. Bagaimana pemutihan gula dalam koloid? Partikel koloid akan mengabsorpsi zat warna pada gula. Partikel-partikel koloid tersebut mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula dapat berubah warna putih. Tiga. Bagaimana proses koloid dalam penggumpalan darah? Saat terluka diobati dengan pensil stiptik atau tawas. Ion-ion dalam pensil stiptik atau tawas tersebut membantu agar partikel koloid di protein bersifat netral sehingga proses penggumpalan darah dapat lebih mudah dilakukan. Nomor 4, sebutkan salah satu cara yang harus dihindari dalam penggunaan arang aktif. Penggunaan arang aktif dalam makanan berpotensi mengiritasi perut dan mengikat obat-obatan sehingga tidak dapat bekerja efektif. Selanjutnya, apa nama proses dari pengendapan pembuatan tahu dalam sifat-sifat koloid? Itu koagulasi. Selanjutnya, bagaimana proses koloid dalam membantu pasien gagal ginjal? Ion-ion dan molekul kecil dapat melewati selaput semi-permeabel. Dengan demikian, pada akhir proses pada kantung hanya tersisa koloid saja. Dengan melakukan cuci darah yang memanfaatkan prinsip dialisis koloid, senyawa beracun seperti urea dan keratin dalam darah penderita gagal ginjal dapat dikeluarkan. Darah merupakan sistem dispersi koloid dari zat padat dalam cair. Sekian dari kelompok 5. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum.